Hingga siang tadi 14 orang dilaporkan tewas akibat pesta minuman keras di Indramayu. Pasien face off Siti Nur Jazila alias Lisa pulang kampung dengan wajah barunya. Halo pemirsa, kedua laporan tadi beserta sejumlah berita penting lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Chantal Della Conjeta, inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri baru saja berlalu. Namun di Indramayu, Jawa Barat, kesucian Idul Fitri ini segera diwarnai kejadian tragis akibat pesta minuman keras. Sedikitnya 14 orang tewas akibat pesta minuman keras ini. Dan jumlah korban tewas dikhawatirkan bertambah karena saat ini masih ada puluhan lainnya yang masih dalam kondisi kritis dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara. Keracunan akibat menenggak minuman keras di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat kembali terjadi. Kejadian minum-minuman keras hingga tewas ini terjadi di sejumlah desa di Kecamatan Kandang Haur dan Haur Gelis. 5 korban tewas Sabtu siang berasal dari desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandang Haur, Indramayu. Sementara di desa Mekarjati, Kecamatan Haur Gelis, Indramayu, 1 orang juga tewas akibat menenggak minuman keras. Hari Jumat kemarin, kasus serupa terjadi juga di desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandang Haur. 2 orang tewas. Sejumlah korban tewas akibat menenggak minuman keras jenis WN yang dicampur dengan minuman suplemen. Gejala yang mereka alami seperti mual, sesak nafas, serta muntah, mengeluarkan darah, hingga pingsan sebelum akhirnya meninggal dunia. Sering minum minuman itu WN, Mas? Enggak. Baru kali ini? Iya. Itu minuman baru apa gimana sih, Mas? Saya baru melihat minuman kayak gitu tuh. Pihak Bayangkara pun mengautopsi korban serta membawa sampel muntahan, sampel darah serta sampel minuman keras untuk diteliti di Puslapfor Mabes Polri. Selain para korban tewas, saat ini di berbagai rumah sakit di Indramayu juga dirawat sedikitnya 60 orang akibat mabuk minuman keras ini. Beberapa di antaranya dalam kondisi kritis. Sementara itu, hingga kini pihak kepolisian Resort Indramayu masih belum bisa memberikan keterangan resmi penyebab utama kematian korban. Kasus tewasnya warga akibat menenggak minuman keras di Losari, Indramayu sebelumnya juga terjadi 10 September lalu. Saat itu, 18 orang tewas dan puluhan harus dilarikan ke rumah sakit. Dalam pengamatan koresponden RCTI, menenggak minuman keras sudah menjadi tradisi bagi masyarakat nelayan di pesisir pantai Indramayu. Tak hanya dalam acara hajatan, yang lebih memprihatinkan, pesta minuman keras juga dilakukan pada malam takbiran. Dari Indramayu, Jawa Barat, Pradesta Bagus melaporkan. Masih terkait pesta minuman keras, seorang pemuda tewas dianiaya oleh rekannya sendiri yang tengah dalam kondisi mabuk akibat minuman keras. Tubuh Aris Setiawan, warga Jalan Badak, Gayam Sari, Semarang, penuh luka lebam dan berdarah akibat pukulan benda tumpul yang dilakukan Dwi Purnomo. Dwi Purnomo yang dalam pengaruh minuman keras menganiaya Aris tidak lama setelah berpesta minuman keras bersama 5 rekannya di sebuah tempat hiburan karaoke. Akibat kejadian ini, ibu korban sempat pingsan karena tidak kuat menahan kesedihan ditinggal anak pertama yang juga merupakan tulang punggung keluarga. Hingga kini pelaku masih dalam penyelidikan intensif unit Reskrim Polresta Semarang Timur. Pembagian makanan gratis oleh Partai Amanat Nasional PAN di alun-alun Kota Pekalongan, Jawa Tengah ricuh. Ribuan warga saling berebut makan gratis. Pembagian makanan gratis dalam rangka halal bihalal ini diwarnai aksi ricuh antara panitia dan warga. Ribuan warga yang sejak pagi hari sudah berkumpul langsung menyerbu makanan yang disediakan para pedagang. Namun karena banyaknya warga serta minimnya petugas keamanan, warga saling berebut. Suminah, salah satu warga harus menerima amukan panitia karena sekujur tubuhnya disiram dengan kuah opor yang masih panas sehingga tubuhnya melepuh. Ia bersama suaminya langsung melaporkan kejadian tersebut ke pos polisi terdekat. Meskipun dagangannya telah diborong, para penjual merasa rugi karena mereka kewalahan melayani warga dan piring mereka banyak yang tidak kembali. Peristiwa tragis mewarnai liburan Lebaran, seorang bocah tewas tenggelam di laut yang tengah pasang. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, 2 bocah tenggelam karena tidak bisa berenang, namun nyawa kedua bocah bisa diselamatkan.
Tim penyelamat akhirnya menemukan jasad Eko Alisaputra, korban tenggelam di Pantai Karnaval Ancol Sabtu dini hari tadi setelah pencarian selama 4 jam. Korban ditemukan sekitar pukul 5.30 pagi dalam keadaan tak bernyawa. Saat ditemukan, Eko, warga Kampung Rengas, Sektor 2 Bintaro, Tangerang, Banten, sudah membeku dan bagian hidungnya mengeluarkan busa. Belum diketahui penyebab tenggelamnya korban. Namun untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban langsung dibawa ke RSCM untuk diotopsi. Sebelum peristiwa naas ini, Eko bermaksud berwisata bersama teman-temannya sebagai pengisi liburan Lebaran. Saat itu korban yang memang bisa berenang menyusuri perairan di luar batas aman. Ia tidak mengetahui kondisi laut tengah pasang. Saat itulah korban kemudian tenggelam. Sementara 2 bocah, Fajar dan Aji, tenggelam di kolam renang di salah satu tempat pemancingan air 1000 Janti, Polan Harjo, Klaten, Jawa Tengah. Beruntung kedua bocah laki-laki asal Kalioso, Karanganyar tersebut berhasil diselamatkan setelah kepala mereka diletakkan dalam posisi di bawah. Ibu salah satu korban sempat menangis melihat kondisi anaknya yang sempat kritis. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Un Sawit Boyolali. Fajar bisa sadar, sedangkan Aji masih harus mendapat perawatan di ruang ICU. Menurut salah satu saksi mata, kejadian bermula saat kedua bocah tersebut meluncur di kolam renang. Namun karena tidak bisa berenang, kedua bocah langsung tenggelam. Di Jakarta dan Klaten, Jawa Tengah, Sukron dan Saiful Effendi melaporkan. Pemirsa, masih dari suasana liburan, jalur puncak hingga kini masih ramai walaupun demikian kondisi jalan cukup terkendali, tidak seperti pagi dan siang tadi di mana kendaraan padat merayap oleh warga yang akan mengisi liburan Lebaran. Untuk mengetahui situasi saat ini di puncak, kita segera bergabung bersama Akbari Majid di kawasan Simpang Gadok Cisarua, Bogor. Akbar, situasi terakhir di sana seperti apa? Terlihat cukup lancar di belakang Anda nih. Iya, memang Chantal, situasi lalu lintas di belakang saya cukup lancar karena memang arus lalu lintas yang dari arah Puncak Pas maupun Cisarua sudah mulai diberlakukan arus satu jalur atau one way. Dan untuk arus lalu lintas yang menuju Puncak Pas atau Cisarua sudah mulai ditutup dan dialihkan melalui jalur-jalur alternatif. Dan ini memang sengaja dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memperlancar arus lalu lintas sepulangnya warga dari berwisata dari tempat-tempat wisata yang ada di Cisarua maupun di Puncak Pas. Sementara itu antusiasme warga memasuki Taman Safari mulai membludak sejak siang tadi dan tercatat hingga sore ini lebih dari 12.000 pengunjung yang memadati Taman Safari dan hingga sore ini pun pengunjung masih terus bertambah. Dan Chantal, perlu diberitahukan juga bahwa kondisi cuaca saat ini sudah mulai gerimis di tempat saya berada sekarang dan di Cisarua sana sudah mulai hujan dan cukup deras. Sehingga bagi Anda pemirsa yang memutuskan untuk pulang dari tempat berwisata Anda dari sekitar Taman Safari mungkin Cisarua agar segera memperhatikan jalan atau arus lalu lintas di sekitar Anda karena jalan yang menurun memungkinkan Anda tergelincir atau terpleset dari jalan. Dan memang banyak pengunjung juga yang memanfaatkan situasi terakhir Lebaran ini untuk berwisata dan ini terlihat dari banyaknya warga yang berkunjung ke Taman Safari. Dan demikian laporan dari saya, Chantal, kembali kepada Anda di studio. Iya, baik Akbari Majid, terima kasih banyak atas laporannya. Dan bisa demikian Akbari Majid melaporkan langsung dari kawasan Puncak Bogor. Pemirsa, kemacetan panjang karena arus balik dari Banten menuju Jakarta mulai terjadi seputar Indonesia segera kembali. Para pemudik arus balik yang menggunakan jasa kapal Roro di Pelabuhan Penyeberangan Merak Bakahuni pada 3 hari setelah Lebaran didominasi kendaraan roda 4. Sedangkan untuk roda 2 dan pejalan kaki sedikit berkurang. Di Simpang ADB, Kota Cilegon, Banten, terjadi kemacetan satu arah oleh kendaraan yang hendak menuju ke Jakarta. Antrian mencapai 2 km. Sementara itu di Terminal Bis Merak, penumpang pejalan kaki yang turun dari kapal Roro harus mencari sendiri bus ke kota asal mereka karena tidak adanya jalur khusus bus dan papan penunjuk trayek. Diperkirakan pada sore hari nanti akan terjadi penumpukan penumpang di terminal tersebut. Sementara di Pelabuhan Penyeberangan Merak, arus balik penumpang tidak terlalu berpengaruh karena kendaraan dan penumpang pejalan kaki yang turun dari kapal langsung keluar dari pelabuhan.
Kendaraan yang melakukan perjalanan arus balik pada H+3 setelah Lebaran mulai ramai melintasi jalur Pantura Tegal, Jawa Tengah. Arah tujuan Jakarta-Bandung mulai ada peningkatan 40% dibandingkan hari sebelumnya. Namun kondisi arus balik kali ini lebih banyak didominasi mobil pribadi daripada volume kendaraan bermotor. Seperti yang terjadi di ruas Jalan Martoloyo Gajah Mada hingga Kaligangsa perbatasan Tegal Brebes, terlihat paling banyak kendaraan yang melintas ke jalur arah barat Tegal adalah mobil pribadi berplat nomor Jakarta. Rata-rata kendaraan mobil pribadi yang melintas mencapai 20 sampai 25 kendaraan per menit. Sedangkan untuk kendaraan bermotor masih relatif kecil, sekitar 15 sampai 20 per menitnya. Dan diperkirakan puncak kepadatan kendaraan di Pantura Tegal terjadi pada hari Minggu besok. Pemirsa, dari Pusat Informasi Mudik kembali kami sampaikan laporan seputar mudik 2008 dan pantauan arus lalu lintas melalui kamera CCTV di 20 titik di Pulau Jawa hasil kerjasama RCTI dengan Departemen Perhubungan. Nah pemirsa, jalur selatan sejak pagi tadi sudah dipadati kendaraan arus balik. Kita lihat kawasan Sumpiuh, Banyumas, di mana arus kendaraan terlihat cukup padat. Dan pemirsa, siang tadi arus kendaraan cukup padat, namun pada sore hari ini adalah kondisi terkini di Sumpiuh, Banyumas, di mana arus kendaraan ke arah Jakarta sedikit ramai, namun tidak menimbulkan antrian kendaraan. Sementara kebalikannya untuk arah ke Jawa Tengah juga sedikit lebih ramai daripada arah ke Jakarta. Dan pemirsa, hingga saat ini arus balik dari arah timur ini belum dialihkan ke jalur-jalur alternatif, sehingga situasi arus lalu lintas terlihat sangat padat. Nah pemirsa, kepadatan arus balik di jalur selatan saat ini juga terjadi di pertigaan Nagrek. Dan pemirsa, seperti yang bisa Anda lihat di monitor Anda, arus kendaraan agak tersendat dan merayap. Dan pemirsa, kepadatan arus balik ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga sore dan malam nanti. Nah pemirsa, apa yang Anda saksikan ini adalah situasi terkini di kawasan Nagrek, Garut. Sementara di jalur utara, terutama di kawasan Losari, juga sudah mulai dipadati arus balik. Dan inilah pantauan terkini di mana kepadatan terjadi mulai dari Losari, Balonggandu, hingga Patrol. Dan pemirsa, meski padat, arus lalu lintas di kawasan ini lancar. Kepadatan masih akan terjadi hingga sore dan malam nanti yang diperkirakan sebagai puncak arus balik. Menteri Perhubungan Yusman Safei Jamal mengakui adanya peningkatan korban meninggal dunia selama musim mudik tahun ini. Hal ini diungkapkan Menteri Perhubungan Yusman Safei Jamal saat melakukan sidak arus balik di Bandar Udara Adi Sucipto, Yogyakarta Sabtu siang. Namun demikian, menurut Yusman, angka kecelakaan lebih sedikit dibanding tahun lalu. Menurut Yusman, 80% kecelakaan disebabkan faktor manusia atau human error seperti keletihan dan kurang waspadanya para pengguna jalan. Kan kita selalu anjurkan, kalau yang naik motor setiap 2 jam ya istirahat. Kalau naik mobil sebetulnya kalau dalam peraturannya itu ada setiap 4 jam dianjurkan untuk istirahat. Nah kalau mereka melakukan itu sesuai dengan peraturan, saya kira menurun jumlahnya. Pemirsa, berhati-hatilah. Banyak kecelakaan terjadi saat arus mudik berlangsung beberapa hari lalu. Kami mencatat beberapa, mulai dari balita yang terlempar dari motor hingga mobil yang tertabrak kereta api saat menyeberangi rel kereta. Kami menayangkan kasus kecelakaan selama arus mudik semata-mata ingin mengingatkan Anda, para pemudik, pada arus balik tahun ini lebih berhati-hati dan waspada. Mudik Lebaran menggunakan sepeda motor memang relatif murah dibandingkan naik angkutan umum atau mobil pribadi. Namun resiko menggunakan sepeda motor lebih besar, terlebih bila membawa anak-anak. Di Pantura, Cirebon, Jawa Barat, Senin lalu, seorang balita 4 tahun, Delia Risma, tewas setelah terlempar dari sepeda motor yang ditumpangi. Peristiwa kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Pantura Mundu, Cirebon, Jawa Barat. Berawal saat sepeda motor yang dikendarai Karlem, orang tua korban, warga Bekasi, Jawa Barat, menabrak mobil pick-up di depannya. Risma yang tidak memakai helm dan duduk di bagian depan motor terlempar beberapa meter hingga kepalanya membentur aspal dan akhirnya tewas.
Masih dari jalur Pantura di Cirebon, Jawa Barat. Kecelakaan maut terjadi pekan lalu di jalur utama Pantura, Desa Gebang, Cirebon, Jawa Barat. Bus Rosalia Indah jurusan Malang, Jakarta tengah melaju dengan kecepatan tinggi. Saat melintasi ruas Desa Gebang, bus berusaha menghindari sebuah truk yang hendak berbelok arah. Namun supir bus tidak dapat mengendalikan kemudi hingga menabrak truk dan akhirnya menghantam sebuah rumah serta bengkel di tepi jalur Pantura. 2 orang tewas ketika di lokasi kejadian. Saat kejadian, keduanya tengah beristirahat di luar sehabis makan sahur. Di Grobogan, Jawa Tengah lain lagi. Karena kurang berhati-hati, sebuah mobil minibus ringsek ditabrak kereta api saat menyeberangi rel kereta api. Mobil minibus dihantam kereta api Raja Wali jurusan Surabaya-Semarang di perlintasan tanpa palang pintu tersebut. Saat melintas rel, secara tiba-tiba mesin mobil yang membawa rombongan keluarga usai bersilaturahmi ini mati. Para korban tidak sempat menyelamatkan diri. Akibat tabrakan ini 5 orang tewas, 1 diantaranya balita. Selain korban tewas, 5 penumpang lainnya menderita luka, 3 diantaranya luka parah. Tim Liputan RCTI melaporkan. Nah pemirsa, sekali lagi kami himbau Anda untuk tetap berhati-hati. Dan pemirsa, demikian pantauan mudik kali ini. Dan seputar Indonesia akan kembali bersama Chantal Della Concetta. Siti Nur Jasila alias Lisa, pasien face off atau rekonstruksi wajah total untuk pertama kalinya mudik lebaran ke rumah orang tuanya di Desa Turen, Malang, Jawa Timur. Lisa mudik dengan membawa oleh-oleh kue spesial buatannya sendiri. Sejak menjalani operasi face off atau rekonstruksi wajah total di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya pada Maret 2006 lalu, Siti Nur Jasila alias Lisa Sabtu pagi mudik lebaran ke rumah orang tuanya di Dusun Condo Kasian, Desa Turen, Malang, Jawa Timur. Lisa berangkat ke rumah orang tuanya dari Gedung Bedah Pusat Terpadu RSUD Dr. Sutomo dengan didampingi 2 tim medis, Dr. Priscilia dan Dr. Hisnin Darsyah yang selama ini merawat dirinya. Lisa mengaku sudah 2 tahun tidak pulang kampung. Wanita yang wajahnya rusak karena disiram suaminya dengan air keras ini baru kali ini bisa berkumpul bersama keluarga. Dr. Hisnin Darsyah menyatakan kini kondisi Lisa semakin membaik. Keberadaan Lisa ke Turen, Malang juga sebagai dukungan terapi untuk kesembuhan dirinya. Setelah itu ia kembali ke Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk menjalani perawatan. Pulang pertama kali setelah lama itu nggak pulang gitu kan, jadi ya seneng banget sih, cuman agak-agak gemeter juga takutnya dari sana kayak apa. Sementara itu tim medis yang menangani Lisa menyatakan tidak khawatir dengan kepergian Lisa ke rumah orang tuanya. Kepulangannya justru bisa menjadi support terapi bagi Lisa agar bisa tampil lebih percaya diri. Hingga saat ini Lisa sudah menjalani operasi perbaikan wajah yang ke-12 dan akan terus menjalani operasi wajah sampai sempurna. Tim dokter juga belum bisa memastikan kapan operasi Lisa akan selesai karena menunggu perkembangan jaringan parut di wajahnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Mampukah batik asal Jambi bertahan di tengah maraknya serbuan batik impor? Nantikan jawabannya sesaat lagi di Seputar Indonesia. Pemirsa, di tengah tren batik cetak asal Jawa dan serbuan batik Cina, batik Jambi ternyata tetap mampu bertahan. Batik tulis khas Jambi masih memiliki pembeli yang setia. Meski omset penjualannya terus menurun, namun selama menjelang Lebaran, pengrajin bisa sedikit bernafas lega. Sanggar batik milik Hajah Nurmah di Desa Tanjung Raden, seberang kota Jambi ini, menjelang perayaan Idul Fitri dapat bernafas lega. Pesanan batik Jambi dari konsumen yang terus berdatangan membuat sekitar 15 pekerja di sanggar ini harus bekerja lembur. Menjelang Idul Fitri, pesanan bisa mencapai 50 potong per minggu. Sementara hari biasa hanya 30 potong, baik kain sutra maupun katun. Penjualan ini jauh menurun dibanding 5 tahun lalu. Kondisi ini diduga karena membanjirnya batik Jawa dan batik cetak asal Cina. Penjualannya alhamdulillah sekarang lumayan main lancar. Cuma sekarang nih yang merusak nih ada batik dari Cina dan batik Jawa, cuma motifnya motif Jambi. Jadi pemasarannya sekarang nih kurang lancar gitu. Sebab harganya batik Jawa sama batik Cina lebih murah.
Saat ini harga batik Jambi Sutra sekitar 100 hingga 500 ribu rupiah per meter. Sedangkan katun mulai 50 ribu hingga 75 ribu rupiah per meter. Para perajin batik Jambi mampu bertahan karena masih ada orang-orang yang setia membeli batik tulis khas Jambi. Bagi pembeli, memakai batik Jambi memiliki rasa kebanggaan daerah, walaupun harganya agak mahal. Oh ya, kan sekarang sudah marak Bu tuh batik Cina Bu, yang harganya lebih miring Bu. Kenapa masih milih batik Jambi Bu? Karena kualitasnya lebih bagus, motifnya lebih bagus ya kalau saya begitu. Walaupun Ratu Mas adalah salah seorang pembatik Jambi yang masih setia dengan batik tulis bermotif alam dan budaya Jambi. Motif-motif khas Jambi diantaranya motif buah manggis, candi Muaro Jambi, kaca piring, pucuk rebung, dan durian pecah. Kekhasan lain batik Jambi adalah warna kain yang terang dan berani. Sejarah batik Jambi diawali sejak zaman Kerajaan Melayu ratusan tahun lalu. Ini terbukti pada relief candi-candi yang ditemukan di beberapa tempat. Sekitar tahun 1980-an, kekayaan batik Jambi mulai digali kembali dengan mengirim calon pembatik berlatih ke Pulau Jawa. Batik Jambi pernah mengalami masa keemasan pada tahun 1990 hingga 1994. Saat itu, istri Gubernur Jambi, Lili Abdurrahman Sayuti, gencar membantu para perajin dan mempromosikan batik Jambi. Hingga akhirnya lahir sekitar 300 industri rumahan batik yang berpusat di seberang kota Jambi, Kecamatan Danau Teluk, dan Pelayangan. Ironisnya, kini mereka yang bertahan bisa dihitung dengan jari. Mursid Sonsang dan Iwan De Jambak melaporkan dari Jambi. Seputar Indonesia 4 Oktober 2008 berakhir di sini. Saya Chantal Della Conceta, terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa.